Tasya Septia Satriani. Kalau masih ada sampah di goyang ke tempat sampah ya. Kalau belum bersih belum dimulai pembangunannya. Baik, hari ini kita belajar gaul biogeokimia. Ya, kalian sudah pernah dengar gaul biogeokimia? Kayaknya sudah, karena minggu lalu kita sudah belajar gaul biogeokimia, yaitu gaul hidrogen dan juga karbon ya. Coba kalian kasih kan apa tidak? Gaul hidrogen ada berapa tahapan? Ada 2 tanaman. Manakah tanaman yang cukup untuk udara? Yang warna hijau. Namanya berwarna hijau. Ya. Sebutkan ciri-ciri tanaman yang kurang untuk udara. Bisa menunjukkan apa aja? Daunnya berwarna kuning. Di sini terlihat bahwa tanamannya daunnya berwarna kuning. Terus apa lagi? Selain daunnya berwarna kuning, terlihat layu, kering, apa lagi? Pertumbuhannya lambat. Oh ya betul ya. Ini tadi ya pertumbuhannya lambat. Ya. Karena kurang unsur hara. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama menyebutkan tahapan pengadaan gaul nitrogen dan juga gaul subur. Kemudian kalian diharapkan bisa menjelaskan berbagai tahapan yang ada pada gaul nitrogen dan juga gaul subur. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Dari alam masuk ke makhluk hidup, dikembalikan lagi ke alam. Namanya gaul biogeokimia. Ya, jelas? Jelas. Nah, ini untuk manfaatnya ya, kemarin sudah dibahas untuk membantu ya, masih berlangsung di bumi. Nah, misalnya pada siklus oksigen, yang namanya oksigen, manusia dan juga makhluk hidup yang lain itu butuh ya oksigen untuk proses respiratori. Ya, nggak cuma oksigen, air juga harus dibaur. Ya, argon, kemudian nitrogen, sulfur, fosfor, semuanya itu harus dibaur melalui gaul atau siklus ya biogeokimia. Nah, guru tadi pagi sudah mengirimkan link yang KPD elektronik melalui grup kelas ya. Silakan kalian klik linknya, kemudian kalau sudah dibuka kalian ketik nama kelompoknya. Yang sudah? Kelompok yang sudah? Kemudian nanti kalian mengulangkan dan juga melengkapi tahapan siklus pada kolom yang sudah disediakan. Jadi silakan di drag and drop ya. Kalian pindahkan jawaban. Nah, kalau sudah klik finish, kemudian pilih email my answer to my teacher ya. Ya, terus dilanjut. Nah, kalian simak dulu videonya supaya kalian bisa mengerti. Nah, silakan. Yang lain juga mencari informasi terkait manfaat ya dari gaul nitrogen dan juga subur. Ini kebagian nitrogen atau subur? Subur ya, berarti nanti dicari kesimpulan dari gaul subur ya. Semangat ya. Amin.
Iya, kalau itu sendiri kamu konsumsi ya ya sudah kelompok yang mengirimkan ya. Sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok 3 atau 4 anak maju ke depan ya. Guru mulai dari kelompoknya Mbak Widya. Perkenalkan nama saya Widya Preni. Perkenalkan nama saya Lucy Noren. Perkenalkan nama saya Satri Ahyani. Kami dari kelompok 9 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya. Kelompoknya Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Kuma. Saya tesnya studi saya ingin berkenalkan. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi mengenai materi biologi kimia. Jelas sampai di sini? Apakah ini ada yang berbeda dengan kelompok kalian? Kenapa nggak bertanya? Nggak bertanya ya mau sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut proses amonifikasi yang menghasilkan amonium atau NH4. Lalu dilanjut dalam proses nitrifikasi yang dibantu oleh bakteri Nitrosomus dan Nitrosomus. Lalu dari ke atas ada pengambilan fosil dan fosil atau disebut juga dengan SO4. Alhamdulillah sudah cukup mewakili ya dari kelompoknya Mbak Dian, kemudian kelompoknya Mbak Bunga, dan juga kelompoknya Mbak Nurhadina. Terima kasih. 5 tahapan ya. Tahapan yang pertama adalah fiksasi ya. Di situ terlihat ya fiksasi nitrogen. Ya, fiksasi nitrogen adalah proses perubahan nitrogen di udara ya, diubah
kemudian menghasilkan gas amonia, ya. Iya. Nah, nitrogen udara ini juga dimanfaatkan oleh mikroorganisme yang berada di mana? Di akar tanaman, akar-akaran atau kolong-kolongan. Ya, contohnya bakterinya adalah bakteri Rhizodium leguminosarum. Ya, itu juga di dalam tanah juga ada bakteri Acinetobacter yang memanfaatkan gas nitrogen. Ya, sehingga menghasilkan amonia. Kemudian amonia itu nanti diubah menjadi amonium, ya. Amonia itu NH3. Nah, amonium itu NH4. Ya. Proses perubahan amonia menjadi amonium namanya amonifikasi. Ya. Amonifikasi. Selanjutnya, amonifikasi tidak hanya berubah di dalam tanah, tapi juga bisa berasal dari tumbuhan maupun hewan. Ya. Setelah itu, amonium ini juga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan walaupun dalam jumlah yang sedikit, karena akan digunakan untuk proses nitrifikasi. Ya, dalam proses nitrifikasi ini mengubah amonium menjadi nitrit dan juga nitrit diubah menjadi nitrat. Ya, jadi ada nitrit NO2 dan juga ada nitrat NO3. Ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah manfaatnya ya bagi kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar kalian mengetahui tahapan demi tahapan di daur nitrogen maupun sulfur, tapi kalian juga bisa mengetahui manfaat untuk kehidupan, ya. Ya. Nah, ini di sini contohnya untuk nitrogen. Manfaatnya adalah membantu dalam proses sintesis protein, asam amino, ya. Dalam kehidupan organisme seperti pertumbuhan hormon. Peringkat 1, badan Fadila maju. Ya.